Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sedik, NIM 289350041, Prodi Manajemen 4C, dosen Bapak Hendra Permadi STMM, untuk mempresentasikan UTS Manajemen Operasional. Strategi operasional. Berikut beberapa strategi manajemen operasional yang efektif. 1. Perencanaan dan pengawasan. Membuat rencana operasional yang jelas dan melakukan pengawasan untuk memastikan rencana tersebut tercapai. 2. Pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya manusia, material, peralatan dengan efektif untuk meningkatkan efisiensi. 3. Pengendalian kualitas. Mengimplementasikan sistem pengendalian kualitas untuk memastikan produk atau jasa memenuhi standar yang ditetapkan. 4. Pengelolaan rantai pasok. Mengelola rantai pasok dengan efektif untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan produk yang tepat waktu. 5. Penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. 6. Mengembangkan proses. Mengembangkan proses operasional yang efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas. 7. Pengukuran kinerja. Mengukur kinerja operasional untuk menemukan area yang perlu ditingkatkan. 8. Kolaborasi dan komunikasi. Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara departemen dan tim untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar. Dengan menerapkan strategi manajemen operasional yang efektif, perusahaan dapat 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Meningkatkan kualitas produk atau jasa. 3. Mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas. 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Strategi operasional yang efektif dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnis. Visi dan misi. Visi dan misi manajemen operasional adalah sebagai berikut. Visi: meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, meningkatkan kualitas produk atau jasa, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas, meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Misi: mengelola operasional perusahaan dengan efektif dan efisien, mengembangkan proses operasional yang berkelanjutan dan inovatif, meningkatkan kualitas produk atau jasa melalui pengendalian kualitas yang ketat, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang cepat dan tepat dan berkualitas. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, manajemen operasional dapat 1. Mengarahkan operasional perusahaan menuju tujuan yang ditetapkan. 2. Meningkatkan kinerja operasional dan meningkatkan efisiensi. 3. Meningkatkan kualitas produk atau jasa dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Visi dan misi manajemen operasional yang jelas dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnis. Strategi lokasi adalah rencana yang digunakan untuk memilih dan mengelola lokasi yang tepat untuk operasional perusahaan. Berikut beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam strategi lokasi. 1. Aksesibilitas. Lokasi yang mudah dijangkau oleh pelanggan, supplier, dan karyawan. 2. Biaya sewa atau pembelian lokasi serta biaya operasional lainnya. 3. Ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan infrastruktur. 4. Pasar. Lokasi yang strategis untuk menjangkau pasar target. 5. Kompetitor. Lokasi yang dapat membedakan perusahaan dari kompetitor. 6. Infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur seperti jalanan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Beberapa strategi lokasi yang umum digunakan adalah 1. Lokasi sentral. Lokasi yang strategis di pusat kota atau daerah yang memiliki aksesibilitas tinggi. 2. Lokasi pinggiran. Lokasi yang lebih murah dan memiliki aksesibilitas yang baik, tetapi mungkin tidak strategis lokasi sentral. 3. Lokasi dekat
dengan supplier. Lokasi yang dekat dengan supplier untuk mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi. 4. Lokasi dekat dengan pasar. Lokasi yang dekat dengan pasar targetnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan penjualan. Dengan memilih strategi lokasi yang tepat, perusahaan dapat 1. Meningkatkan aksesibilitas untuk pelanggan, supplier, dan karyawan. 2. Mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. 3. Meningkatkan penjualan dengan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. 4. Meningkatkan kompetitivitas perusahaan dengan lokasi yang tipe of business rise, financial rise, strategy rise, operational rise, reputation rise, compliance rise. Contoh cara matematis, sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang mempertimbangkan 3 lokasi untuk didirikan pabrik baru. Studi yang dilakukan penghasilan data sebagai berikut. Harga jual Rp120.000, jumlah produksi paling ekonomis sama dengan 2 juta unit per tahun. Lokasi X, biaya tetap F 30 juta, biaya variabel per unit V 75.000, biaya total TC sama dengan F plus Fx 30 juta ditambah 75.000 dikali 2.000 sama dengan 180 juta. Biaya Y sama dengan 60 juta, biaya V 45.000, 60 juta ditambah 45.000 dikali 2.000 sama dengan 150 juta. Z 110 juta, biaya V 25.000, 110 juta ditambah 25.000 dikali 2.000 sama dengan 160 juta. Jadi dengan jumlah produksi yang diharapkan 2.000 unit, maka lokasi Y memberikan biaya paling kecil direkomendasikan untuk dipilih. Strategi lokasi. Jasa PS manufaktur. Jasa atau eceran atau profesional. Fokus pendapatan, volume pendapatan, area lokasi, daya beli saing, periklanan, penentuan harga, mutu fisik, parkir, akses, keamanan, dan pencahayaan, penampilan atau citra. Penentuan biaya atau kaliber, manajemen kebijakan operasi, teknik analisis, model regresi, metode peningkatan faktor analisis demografi, analisis daya beli MPG. Asumsi lokasi merupakan penentu pendapatan. Isu kontrak konsumen yang tinggi sangat penting, biaya relatif konstan, fungsi dan pendapatan penting. Fokus biaya manufaktur produk. Biaya terlihat biaya transportasi, bahan baku, biaya pengangkutan, barang jadi, biaya energi dan utilitas, tenaga kerja, bahan baku, pajak. Biaya tidak terlihat dan biaya masa depan. Sikap THD, serikat pekerja, mutu hidup, pengeluaran pendidikan dan pemerintah. Mutu pemerintah pusat dan daerah. Teknik analisis, metode transportasi, metode memperingatkan faktor, analisis titik impas, lokasi, grafik silang. Asumsi lokasi menerapkan penentuan biaya. Kebanyakan biaya dapat diidentifikasi untuk setiap lokasi. Kontak. Konsumen yang rendah kemungkinan fokus pada biaya yang tidak terlihat dapat dievaluasi. Geografi Informasi Sistem atau GIS merupakan suatu alat penting untuk membantu perusahaan membuat keputusan analisis yang berkaitan dengan lokasi retail. Bank, pompa bensin merupakan contoh usaha yang dapat menggunakan file yang telah diberikan kode secara geografis dari GIS untuk melakukan analisis demografis. GIS digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi, mencakup 5 elemen untuk setiap tempat, yaitu daerah pemukiman, toko eceran, pusat kebudayaan dan hiburan, kejahatan, kriminal, pilihan transportasi. Contoh banyak diterapkan pada developer gedung perkantoran komersial untuk memilih kota-kota mana
yang akan dibangun sebagai kota masa depan. Contoh lainnya pada perusahaan penerbangan menggunakan GIS untuk mengidentifikasi bandara mana yang paling efektif untuk melakukan jasa landasan, sehingga informasi ini dapat digunakan untuk penjadwalan dan menentukan lokasi pembelian bahan bakar dan makanan. Forecasting, manajemen operasional adalah proses memprediksi kebutuhan dan permintaan di masa depan. Untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat, berikut beberapa metode forecasting yang umum digunakan. 1. Metode kuantitatif, menggunakan data historis dan model matematika untuk memprediksi kebutuhan dan permintaan. 2. Metode kuantitatif, menggunakan pendapat dan pengalaman dari ahli stakeholder untuk memprediksi kebutuhan dan permintaan. 3. Analisis time series, menganalisis data historis untuk memprediksi pola dan tren di masa depan. 4. Regression linear, menggunakan model regression linear untuk memprediksi hubungan antar variabel. 4. Forecasting, manajemen operasional adalah 1. Meningkatkan efisiensi, operasional dengan memprediksi kebutuhan dan permintaan. 2. Mengurangi biaya operasional dengan memprediksi kebutuhan permintaan. 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan memprediksi kebutuhan dan permintaan. 4. Meningkatkan kompetitif perusahaan dengan memprediksi kebutuhan dan permintaan. Dengan menggunakan forecasting manajemen operasional, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan kinerja operasional. Strategi tata letak adalah rencana yang digunakan untuk mengatur dan mengoptimalkan layout fisik suatu fasilitas atau ruang kerja. Berikut beberapa tujuan strategi tata letak. 1. Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu dan biaya. 2. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan efektif. 3. Mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan penggunaan ruang dan sumber daya. 4. Meningkatkan keselamatan kerja dengan mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Beberapa strategi tata letak yang umum digunakan adalah 1. Layout proses, mengatur layout berdasarkan proses produksi dan operasional. 2. Layout produk, mengatur layout berdasarkan produk atau jasa yang dihasilkan. 3. Layout fungsional, mengatur layout berdasarkan fungsi atau departemen. 4. Layout sel, mengatur layout dalam bentuk sel atau tim untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Dengan menggunakan strategi tata letak yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional dan meningkatkan kepuasan karyawan. Jenis layout, office layout dan tata letak kantor, menempatkan para pekerja, peralatan, ruang kantor, dan melancarkan aliran informasi. Retail layout atau tata letak retail, menempatkan rak-rak memberikan tanggapan atas perilaku pelanggan. Warehouse layout, tata letak gudang, trade-off antara space dan material handling. Fixed position layout posisi tetap, penataan fasilitas operasi di sekitar proyek karena produk tidak mudah dipindahkan. Process oriented layout fungsional atau proses atau job, penataan fasilitas operasional berdasarkan fungsi dan fasilitas operasional. Fasilitas yang memiliki fungsi yang sama diletakkan dalam suatu lokasi untuk produk dengan volume rendah, variasi tinggi, job shop atau intermediate products. Layout produk atau garis atau preventive atau continuous atau product oriented, penataan fasilitas operasi berdasarkan urutan proses operasi. Work cell layout, mengatur mesin dan peralatan berfokus pada produksi dari produk tunggal atau produk yang berhubungan. Dengan konsep sel kerja seperti gambar berikut, tata letak saat ini berupa garis lurus yang membuat proses penyimbangan tugas menjadi sulit karena para pekerja tidak dapat membagi tugas secara merata. Gambar yang di samping
Sebelah kanan tata letak yang telah diperbaiki dengan bentuk U. Para pekerja memiliki akses yang lebih baik. Tempat pekerja dikurangi menjadi 3. Bentuk U dapat mengurangi pergerakan karyawan dan kebutuhan ruangan, sekaligus meningkatkan komunikasi, mengurangi jumlah karyawan, dan memfasilitasi proses pemeriksaan. Strategi layout retail. Tempatkan barang yang sering dibeli di luar. Gunakan lokasi strategis barang yang untung besar, misalnya peralatan RT, mainan, dan lain-lain. Distribusi kan barang yang menjadi alasan utama membeli secara terbesar, agar pembeli melihat barang lain. Gunakan lokasi di ujung lorong. Misi toko diletakkan di tempat bagian utama yang diperhatikan pelanggan. Pada retail dikenal biaya slotting atau sewa tempat, biaya escape lingkungan fisik di mana jasa dilakukan meliputi 1. Kondisi lingkungan dan pencahayaan, suhu, suara, bau yang akan mempengaruhi beberapa lama pelanggan betah di tempat dan mengeluarkan banyak uang. 2. Tata letak yang luas, lorong, jarak rak, dan lain-lain. Tanda-tanda simbol patung, misalnya gitar pada Hard Rock Cafe. Sekian dulu presentasi UTS Manajemen Operasional dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.